Kali ini langkah saya menjejak di sisi barat Aceh, tepatnya di Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya. Di kawasan ekosistem Ulu Masen yang subur inilah sekelompok gajah Sumatera tinggal dan berkembang biak. Bersama para mahout dan ranger, saya siap untuk mengenal lebih dekat kehidupan spesies endemik tanah Sumatera. Jadi memang setiap harinya gajah-gajah ini sebelum mandi ada ritual khususnya. Nah, ritual khususnya itu adalah harus ngambil kotorannya dulu tapi pakai tangan sama mahoutnya. Gimana tuh ngambil kotoran tapi pakai tangan? Saya mau coba nih sekarang. Karena memang biar nggak mengotori sungai nanti pada saat dia mandi, biar nggak pup sembarangan. Nah, pantatnya gede. Walau terkesan ekstrim, cara ini rutin yang dilakukan di pusat-pusat konservasi gajah. Teknik ini dinilai aman dan tidak akan menyakiti kawanan gajah. Ini rasanya anget, tangannya dimasukin anget. Nih, saya udah mulai megang kotorannya. Ini dia kotoran gajah. Ayo, selamat. Habis. Kotoran gajah dikeluarkan agar kebersihan air tetap terjaga. Berarti nanti habis ini jangan makan pakai tangan. Ada yang mau salaman nggak? Ayo, mulai mandi. Awalnya, gajah Sumatera di Pusat Konservasi Sampoinet merupakan gajah-gajah liar. Mereka ditemukan saat memasuki kawasan pemukiman warga. Kini, lebih dari 10 tahun, mereka dirawat dan dilatih di konservasi. Semoga spesies yang terancam punah ini bisa berkembang biak dan kembali memenuhi hutan-hutan Indonesia. Nah, gajah-gajah ini dimandiinnya sehari 2 kali karena kalau misalnya sehari nggak dimandiin nanti berpengaruh sama kesehatannya dia, kan kulitnya dia kering. Jadi kalau nggak dimandiin nanti bisa ngelupas, terus bisa banyak kuman-kuman, lalat. Ya, Isabella. Ya. Nah, ini jadi momen pada saat gajah dimandiin itu adalah momen paling disukai gajah karena memang dia sambil main-main jadi bisa lama mandinya. Tuh kan, disemprot. Dia sambil main. Bukan hanya bermanfaat bagi kelembapan kulit, kegiatan di sungai juga berguna untuk mengisi kebutuhan minum gajah. Seekor gajah dewasa membutuhkan kurang lebih 180 liter air setiap hari. Pantas saja si Jumbo yang satu ini tak mau beranjak dari sejuknya air sungai. Ini kalau mandiin gajah bukan gajahnya doang yang basah, orang yang mandiinnya juga ikut mandi. Wah! Rasanya tak pernah bosan ikut bermain air bersama gajah di alam bebas. Menyenangkan sekali. Kini, dengan badan segar dan bersih, kawanan gajah kembali siap untuk berpatroli. Nah, kebetulan hari ini ada gajah liar yang mau kita giring untuk menuju kembali ke hutan karena memang takutnya kalau misalnya dia turun ke pemukiman warga itu akan membahayakan dan juga akan mengancam dirinya sendiri, jadinya kembali lagi ke hutan. Kita giring. Nah, di sini saya mau cari keberadaan dia di mana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Sejak dulu hingga sekarang, keberadaan gajah-gajah liar di dekat pemukiman warga hampir selalu menyisakan konflik. Mereka kerap dianggap mengganggu hasil kebun dan merusak rumah warga. Padahal, pergerakan kawanan gajah ke pemukiman disebabkan habitat alaminya yang berubah. Ini buah dari maraknya pembalakan liar serta masifnya perburuan gading. Nah, ini
Kita sekarang sedang mencari lokasi di mana gajah liarnya berada. Biasanya ada jejak-jejaknya, ada jejak kaki sama ada bekas kotorannya. Makanya kita ngikutin sampai ke sana. Kata abangnya sih jejaknya ke arah sana. Ayo bang. Oh, itu berada gajahnya. Titik keberadaan gajah liar sudah semakin dekat. Kini para mahot dan gajah patroli bersiap-siap. Sebisa mungkin, proses pengusiran gajah liar untuk kembali ke hutan ini tidak bersinggungan fisik. Jangan sampai gajah liar mengamuk. Akibatnya bisa fatal bagi kawanan patroli dan orang-orang sekitarnya. Ini udah mulai proses untuk pengejaran si gajah liarnya. Kita udah mulai ngedeketin. Lega rasanya. Dua gajah liar berhasil digiring kembali ke habitatnya. Semoga keberadaan mereka tetap aman di sana. Nah itu gajah-gajahnya udah pada kabur. Biasanya kalau misalnya patroli, kita bawanya gajah yang jantan dan juga harus yang dewasa karena mereka bisa mencium dari jauh, gajah-gajah liarnya bisa mencium dari jauh terus jadi takut, jadi dia ntar akan lari terus ditakut-takutin kayak ada suara wow wow wow, dia akan takut. Usai patroli, gajah-gajah dimanjakan dengan asupan pelepah kelapa segar. Cemilan gajah ini jitu mengembalikan energi gajah. Semoga saja nantinya hewan bernama Elephas maximus sumatrensis ini tidak hanya hidup nyaman di pusat konservasi, namun bisa kembali berkembang biak dengan aman memenuhi hutan-hutan Nusantara. Nah, jadi masyarakat Aceh punya sebutan kehormatan untuk para gajah, biasanya disebutnya Tengku Raye dan juga Pomerah. Nah, kebayang dong masyarakat di sini itu sangat amat menghargai dan juga menjaga gajah-gajah ini. Coba aja seluruh masyarakat Indonesia punya prinsip yang sama. Kebayang dong gajah Sumatera tuh masih ada sampai sekarang, masih lestari, masih banyak di hutan-hutan Indonesia. Makan lagi! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Au! Selamat datang di Serambi Mekah, kawasan ujung barat Indonesia yang kaya budaya dan megah alamnya. Cuaca yang cerah membuat saya begitu bersemangat memulai petualangan. Hari ini, masyarakat kota Molaboh, Aceh Barat mengajak saya merasakan budaya leluhur yang mereka miliki. Ini dia kesenian Ale menari. Nah ini sebelum permainan dimulai, biasanya ini dilakukan dulu doa-doa atau ritual. Ini ceritanya lagi mengisi, biar ada isinya, nanti biar si bambunya itu bisa menari-nari. Di seluruh penjuru Aceh, kesenian Ale menari hanya bisa ditemukan di Aceh Barat. Konon, kemampuan menggerakkan kayu ini didapat pawang secara turun-temurun dari nenek moyang. Tak semua orang bisa menguasai kemampuan unik ini, hanya khusus bagi orang-orang terpilih. Nah permainan ini tuh sebenarnya udah lama banget loh, udah dari 200 tahun yang lalu sampai sekarang masih dimainin. Nah seperti itu tuh. Dalam bahasa Aceh, Ale berarti alu atau penumbuk padi. Pada awal kemunculannya, masyarakat kerap menggunakan alu sebagai media permainan. Namun kini, alu sudah sulit didapat. Jadilah kayu lain dengan karakter padat dan lurus rutin dijadikan penggantinya. Ibu, ini bukan cuma pemain yang lain lari, penontonnya juga ikutan lari. Seru dan menegangkan, berbaur menjadi satu. Menahan berat bukan hal mudah, belum lagi gerakan kayu yang mengarah kemana-mana. Capek. Gimana?
Gimana perasaannya? Wah, langsung tiduran. Gimana perasaannya, Bang? Capek? Capek ya? Apa berat? Tadi berat? Itu kayak digoyang. Kayak digoyang? Jadi kalau bisa kita pegang? Goyang sendiri dia. Goyang sendiri. Daya tahan tangan dan kaki sangat diperlukan di sini. Bila tidak kuat, bisa terlempar. Para pawang selalu siap sedia menyalurkan energi positif untuk memulihkan rasa letih para pemain. Tetua masyarakat menggunakan kekuatan tenaga dalam. Tak puas rasanya jika hanya menonton. Saya mau mencoba. Untuk pemanasan, saya main bersama para remaja. Aduh, ini berat ya. Aduh. Jadi rasanya pertama kali megang itu tiba-tiba si kayunya itu berat. Terus dibawa menari. Jadi bener-bener alay menari, itu benar namanya alay menari. Sakit loh. Tuh lihat. Dan yang uniknya di sini nggak cuma orang dewasa yang bisa main, tapi anak-anaknya tadi tuh itu bisa main juga. Permainan alay menari selalu menarik. Siapapun ingin mencoba. Sekarang saya kasih tantangan untuk camper saya, dia berani atau enggak main alay menari ini. Gimana? Berani nggak? Oke, kita tarik dia. Masih bisa satu lagi? Hah? Satu bisa. Ya, kalau sudah mulai berkeringat, sudah mulai lelah. Gimana Mas Bray? Rasanya Mas Bray? Enak sih olahraga. Olahraga ya. Biar cepet kurus. Mas-masan kan? Hari menjelang sore, permainan belum juga usai. Saya tak mau melewatkan kesempatan untuk mencobanya sekali lagi. Kali ini harus lebih erat agar tidak jatuh atau terlempar. Aduh Pak, capek Pak. Aduh. Biasanya, kesenian alay menari hanya diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu, seperti perayaan istimewa. Senang sekali. Saya beruntung bisa mengenal satu lagi kekayaan asli Nusantara. Jangan ribut sama rambut, Bang. Kalau buat saya alay menari ini bukan cuma kesenian, tapi ini adalah budaya yang harus dilestarikan terus-menerus sampai nanti. Karena di mana ada alay menari itu, disitulah ada masyarakat berkumpul, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, bersilaturahmi. Ikuti jejak saya, jajak petualang! Bapak saya kita jalan. Ini kebunnya punya siapa, Pak? Alam yang terjaga selalu bisa membawa kebaikan bagi manusia. Salah satunya sebagai penyedia sumber bahan pangan. Nah, kali ini saya menjelajah hutan bambu untuk mencari bahan kuliner yang sangat digandrungi masyarakat Aceh Barat. Ya, tunas bambu atau rebung. Oh iya benar. Nah biasanya yang diambil itu tunas yang jauh dari kumpulan batang-batang bambu ini, karena katanya sih rasanya lebih manis. Tapi ya agak sulit dapetin yang jauh dari batang-batang pohon ini, nggak apa-apa. Dan ini ngambilnya harus hati-hati karena dia punya rambut-rambut yang bikin gatel. Nih, tuh nempel di tangan. Jadinya obatnya biasanya kalau udah gatel gini, ini ditempel di rambut begini. Disapuin di rambut kayak begini. Tuh, hilang sendiri. Hebat. Sebenarnya biasa. Sayuran hutan yang satu ini banyak diburu bukan hanya karena kelezatannya. Aroma dan rasanya memang sangat khas. Gizinya pun sangat baik, menyehatkan.
tinggi protein dan asam lemak esensial namun rendah gula. Nah, tunasnya yang diambilnya masih segede-gede gini, karena kalau misalnya sudah tinggi itu udah nggak enak untuk dimasak. Nah, yang kalau masih kecil-kecil begini itu enak empuk. Ayo Pak, kita ke kampung Pak. Rebung bisa langsung diolah menjadi santapan nikmat. Masih ada beberapa proses yang harus dilewati untuk menambah cita rasanya. Sebagai tunas, rebung mengandung asam beracun untuk melindungi diri dari hama. Zat asam itulah yang menyebabkan rasa pahit pada daging rebung. Biasanya, rebung segar harus direndam selama 1 malam. Namun bila menggunakan air kelapa dan garam seperti ini, cukup direbus selama setengah jam saja. Zat beracun dan rasa pahit akan ikut larut. Rebung pun bisa diolah lebih lanjut. Oh, sampai mendidih. Wah, nah sebelum diolah lebih lanjut, si rebungnya ini untuk mensiasati rasa pahitnya itu menjadi manis, direbus dulu pakai air kelapa yang dicampur garam sedikit. Nah, nanti akan berubah tuh rasanya. Tunggu sampai mendidih, baru deh diangkat. Gede banget apinya. Angkat nih. Yeay, rebungnya sudah masak. Saya penasaran rasanya kayak apa sih setelah dikasih air garam sama kelapa. Nggak pahit ya, Nek? Iya lah. Kasih udang lagi. Enak. Nanti dikasih udang ya. kasih Nah, habis ini kita akan olah ini menjadi masakan khas dari sini, tapi pakai bumbu Aceh. Nah, kayak gimana tuh jadinya? Kasih Pasti tomat. enak banget. Kasih tomat. Jangan dikasih tahu, Nek. Biar jadi rahasia. Ayo, Nek. Dika.